warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan laporan khusus seputar peran strategis keuangan syariah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Di tengah upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur, kebutuhan pendanaan menjadi tantangan utama. Proyek-proyek besar seperti jalan tol, pelabuhan, hingga kereta cepat membutuhkan modal besar dan berjangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan itu, lembaga pembiayaan syariah mulai dilirik sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menjamin keberlanjutan, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip ekonomi Islam. Melalui skema pembiayaan seperti sukuk negara, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBI syariah, serta berbagai akad seperti ijaroh murabahah dan ijaroh muntahiyah bitamlik atau EMBT. Skema KPBI syariah yang terus dikembangkan memungkinkan keterlibatan aktif sektor swasta dengan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Berbagai lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, kini turut memperluas peran mereka dalam menyediakan pembiayaan infrastruktur yang lebih fleksibel, sesuai prinsip syariah dan minim resiko ketidaksesuaian. Dengan potensi besar dan landasan hukum yang kuat, pembiayaan syariah diyakini mampu menjadi tulang punggung baru dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional. Tidak hanya berperan sebagai solusi pendanaan, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Indonesia bangun dan kini saatnya keuangan syariah mengambil peran strategis dalam membangun negeri. Peran dan tantangan lembaga pembiayaan infrastruktur syariah di Indonesia, di mana kita ketahui bahwasannya lembaga pembiayaan syariah bisa menjadi solusi alternatif untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, itu akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Dan telah bergabung via Zoom meeting narasumber kami yaitu Bapak Erik Mahfud Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Erik ya, dari Bank Syariah Indonesia dalam bidang infrastruktur gitu ya. Jadi nanti kami size-nya lebih ke sisi vendor gitu ya. Vendornya adalah mensupport pembangunan. Bagaimana sih pembiayaan infrastruktur di Indonesia ini? Apakah sudah merata di seluruh Indonesia atau hanya sebatas Jawa sentris aja, Pak? Terkait dengan infrastruktur sendiri ya rekan-rekan ya. Jadi di syariah ini kami ada salah satu instrumen ya, namanya itu adalah sukuk ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek. Sukuk itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pembangunan yang sifatnya fisik ya. Salah satu itu infrastruktur biasa namanya itu untuk pembangunan jembatan gitu ya. Nah, ada beberapa kementerian yang mendapatkan porsi pembangunan. Jadi untuk pembangunan itu ada dua ya, teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek juga ya di Kementerian Keuangan ataupun di masing-masing lembaga itu ada dua sumber pendanaannya itu adalah APBN dan dana SBSN atau sukuk gitu ya. SBSN itu kan berarti dana himpunan dari masyarakat yang ditempatkan saat ini di Bank Syariah. Nah, karena Bank Syariah sekarang udah merger gitu ya, jadi satu, jadi semuanya dananya sebenarnya di BSI. Nah, berdasarkan ini mungkin sebagai informasi juga bahwa memang porsinya saat ini teman-teman itu paling besar dana SBSN itu khususnya untuk pembangunan ya di Kementerian PUPR itu malah yang paling banyak apa namanya porsinya adalah untuk wilayah timur gitu ya. Jadi sekarang kita banyak juga proyek-proyek itu di Makassar, Palu untuk pembangunan jalan. Malah memang di timur itu paling banyak kebutuhan infrastruktur gitu ya. Sedangkan kalau di Jawa itu malah banyaknya itu dari Kementerian SDA ya, sumber daya air, biasanya untuk pembangunan ataupun apa namanya terkait dengan irigasi gitu ya, karena di Dirjen SDA ya, sumber daya air. Di PUPR juga ada, cuma memang terbatas karena kebanyakan menggunakan dana APBN maupun APBD gitu ya. Memang untuk PUPR sendiri saat ini porsinya sih udah besar di wilayah-wilayah timur maupun barat gitu ya, memang butuh untuk pembangunan infrastruktur gitu. Jadi kami juga mensupport pembiayaan kepada vendor-vendor di mana ada dua ya, bisa pembiayaan kepada vendor ataupun bohir yang mendapatkan proyek dari APBN. Yang kedua juga kita bisa saat ini kita juga membiayai khususnya proyek-proyek yang dananya sumbernya dari SBSN gitu ya.
Tantangan apa sih Pak yang muncul dari pembiayaan infrastruktur ini, terutama dalam menyediakan proyek infrastrukturnya gitu Pak? Mana kita tahu juga saat ini banyak karya-karya juga yang kondisinya kurang baik gitu ya, di mana terjadi mismatch cash flow ataupun memang saat ini sering jadi challenge adalah perubahan mata anggaran pemerintah gitu ya, di mana awalnya sudah ada mata anggarannya pembangunan, kemudian dialokasikan gitu ya. Nah, itu memang salah satu yang jadi challenge. Kemudian yang kedua juga untuk proyek-proyek yang sifatnya multi years ya. Multi years itu kan biasanya proyek ada yang sifatnya single years ataupun di tahun yang sama gitu ya. Ada juga yang multi years. Memang itu cukup challenge di mana bank juga harus jeli dalam menyalurkan pembiayaan. Jangan sampai overfinancing yang mengakibatkan proyek itu nggak selesai gitu ya. Itu dari sisi pembiayaannya. Tantangannya adalah aspek sosial ya. Jadi misalkan sudah apa namanya, sudah diberikan project gitu ya, kemudian ternyata ada kendala dalam pengadaan lahannya. Itu juga sering menjadi kendala di kami karena uh, proyeknya akhirnya nggak selesai gitu kan ya, tertunda ataupun apa namanya memanjang. Nah, nggak diperpanjang itu kadang terdapat isu juga pembayarannya jadi ketahan ataupun terlambat. Di KPBU-nya. Kalau kita bicara mengenai ini Pak, ada salah satu skema yang mana tadi sempat saya baca bahwasanya ada ijarah muntahiyah bitamlik gitu Pak. Tentu ini beda eh, skemanya dengan SBSN gitu Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak untuk implementasi dari ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT ini dalam pelaksanaannya gitu Pak. Ya, jadi memang saat ini IMBT sih ada ya, pembayaran kita IMBT cuma porsi sangat kecil ya teman-teman ya. Ya terkait dengan asetnya. Kalau IMBT itu di neraca itu tercatat sebagai aset bank gitu ya teman-teman. Impact-nya apa? Impact-nya apa ketika suatu aset dicatat di bank? Ada apa teman-teman yang muncul? Beban apa? Beban penyusutan ya. Nah, beban penyusutan itu mengurangi dari pendapatan. Sehingga ketika lembaga keuangan membiayai menggunakan IMBT, itu pendapatannya akan dikurangi oleh adanya, karena ada banyak ya, ada beban PPAT, PPAP atau CKPN atau cadangan kerugian ya. Kemudian ditambah lagi adanya beban penyusutan ya. Sehingga memang itu yang menjadi challenge di apa namanya di dalam catatan sih sebenarnya. Potensi apa Pak yang perlu ditekankan gitu Pak? Tentu kan kalau kita melihat potensi dari literasi dan juga inklusi keuangan syariah juga masih minim gitu Pak. Kalau dari pembiayaan syariah seperti apa Pak? Potensi bank syariah sebenarnya sih saat ini kita bisa memaksimalkan apa namanya ekosistem-ekosistem yang memang jadi memang kita bisa maksimalkan kepada potensi-potensi yang memang sifatnya itu bank syariah sebagai top of mind-nya gitu ya. Ya, contoh saat ini kita berfokus kepada sektor-sektor eh, seperti jasa pendidikan gitu ya, jasa kesehatan yang memang khususnya sekolah Islam gitu ya, yang memang pertumbuhannya juga bagus gitu ya, cepat, dan kemudian juga potensinya sangat besar gitu ya. Sekarang sekolah Islam tuh khusus buat sekolah yang besar-besar itu waiting listnya panjang gitu ya. Salah satu partner yang sangat strategis bagi kita. Nah, kemudian juga ekosistem-ekosistem kesehatan ya, di mana itu juga terus berkembang ya, baik itu klinik, rumah sakit, dokter, dan sebagainya. Kemudian juga household ya, household ataupun FMCG itu juga market yang sangat besar, dan memang potensi perputaran keuangannya banyak, infrastruktur untuk mendukung ya. Ada cash management system harus terus dikembangkan untuk lembaga keuangan syariah ya, khususnya nggak hanya perbankan, termasuk BPRS dan sebagainya untuk yang. Terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Tentu ini sangat insightful sekali karena kita tahu bahwasanya ya yang biasa akad-akad yang biasa kita laksanakan yang baik lagi mudharabah, murabahah dan sebagainya. Tapi kalau IMBT dan juga yang tadi SBSN sebagai apa namanya salah satu skema untuk pembiayaan infrastruktur nampaknya baru dan juga eh, apa ya sangat jarang dibahas gitu Pak. Makanya kita sedikit terpicut dengan apa yang Bapak sampaikan dan tentu ini menarik hati kami untuk mempelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya.